Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu strategi bisnis internasional. Jadi, strategi bisnis internasional itu adalah bagaimana perusahaan membuat keputusan tentang memperoleh dan menggunakan sumber daya yang langka untuk mencapai tujuan internasionalnya. Nah, strategi bisnis internasional ini mencakup keputusan dan mempengaruhi semua fungsi dan aktivitas perusahaan. Nah, selanjutnya itu ada metode Go Internasional. Nah, metode Go Internasional ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada ekspor dan yang kedua itu ada impor. Yang pertama, ekspor. Apa sih ekspor itu? Ekspor yaitu dia menjual produk-produk dalam negeri. Nah, untuk dijual kembali ke negara-negara lain. Nah, kegiatan ekspor ini dapat dikategorikan menjadi ekspor insidentil, yaitu terjadinya karena adanya kedatangan orang asing di dalam negeri, kemudian orang asing ini menjadi barang-barang dan kemudian dikirimkan ke negara orang asing tersebut. Selanjutnya ada impor. Apa sih impor itu? Impor adalah membeli produk-produk yang dibuat negara lain untuk digunakan atau dijual kembali di dalam negeri. Selanjutnya ada metode Go Internasional. Nah, metode Go Internasional ini juga terbagi menjadi dua. Yang pertama, walaraba dan yang kedua lisensi. Walaraba itu apa sih? Jadi walaraba itu adalah suatu bentuk khusus lisensi yang terjadi apabila suatu perusahaan di suatu negara yang memberikan walaraba, nah, wewenang kepada suatu perusahaan di negara kedua atau yang memegang walaraba untuk menggunakan sistem pengoperasian dan juga nama merek, merek dagang, logo dengan mendapatkan bayaran loyalty. Nah, selanjutnya ada lisensi. Jadi lisensi itu adalah kesepakatan kontrak di mana suatu perusahaan di suatu negara memberikan lisensi menggunakan hak kekayaan intelektualnya seperti paten, merek dagang, nama merek, hak cipta atau rahasia dagang kepada suatu perusahaan di negara kedua dengan mendapatkan pembayaran royalty. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu MSDM Internasional. Jadi apa sih MSDM Internasional itu? Noe mengemukakan bahwa Human Resources Management atau HRM is the utilization of human resources to achieve organizational objective. Nah, definisi tersebut menyatakan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah pemanfaatan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut Dowling, manajemen sumber daya manusia internasional adalah menggunakan sumber daya internasional untuk mencapai tujuan organisasi tanpa memandang batasan geografis. Selanjutnya, ada hal-hal yang mempengaruhi perbedaan MSDM antar negara, yaitu ada 4. Yang pertama, budaya. Jadi, perbedaan budaya ini di setiap negara merupakan hal yang menjadi tantangan tersendiri bagi manajer untuk memanajemen sumber daya manusia yang tersedia. Yang kedua, ada pendidikan. Nah, perbedaan tingkat pendidikan antar negara ini juga mempengaruhi MSDM antar negara. MSDM di negara maju akan berbeda dengan MSDM di negara berkembang. Yang ketiga ada sistem ekonomi. Nah, sistem ekonomi ini di setiap negara juga memiliki perbedaan-perbedaan. MSDM terpengaruh juga oleh sistem ekonomi negara di mana perusahaan sedang beroperasi. Yang terakhir ada sistem politik. Nah, sistem politik ini juga nih yang dianut oleh suatu negara dan mempengaruhi MSDM dalam pembuatan dan penerapannya. Nah, selanjutnya itu ada SWOT. Yang pertama itu ada strike atau kekuatan. Nah, yang memiliki brand yang kuat dan dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Nah, harga produk yang relatif tinggi dibandingkan dengan produk herbal lainnya. Selanjutnya ada opportunities atau peluang. Nah, peluang ini kita bisa memperluas pasar ekspor ke dalam negeri di Asia Tenggara dan Asia Timur.
Selanjutnya ada hambatan. Nah, jadi persaingan yang semakin ketat dari perusahaan-perusahaan lain di industri obat-obatan herbal ini banyak sekali. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.